Sok Cil. Karena kita nggak tahu cara opening, seperti biasa, teret 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 teret. Ya, kembali lagi kita di sini seperti biasa. Kita ingin membuktikan, ya, orang belakang layar seperti biasa lah. Oke, kenalin lagi nih, Aing Acil sebagai editor ya di Linon TV. Ini ada Ean sebagai kreatif di Linon TV. Ini ada teman basecamp kita, namanya Arfi. Dan satu lagi ada Panca, salah satu host juga di Linon TV. Wow. Kali ini kita kedatangan teman biasa nongkrong kita. Iya. Jadi kita Dengar sih ya. Dengar lagi kan. Aduh. Kenapa Dari nih? isu sebenarnya. Kita lagi edit, dia lagi rame ngobrol biasa. di mana aja katanya? Di manaan sih? Di mana aja teh? Kunaon pi gitu ya, mana dia masalah. Kunaon pi, aing galau cerita anjing cerita kayak gitu ya. Langsung kita jadiin konten. Iya. Kita mau berpikirnya cepat. Iya. Gimana aja? Gimana? Gimana? Cara bikin konten. Sebenarnya saya tuh bisa klarifikasi duluan kenapa gitu kan. Oke. Nih kenapa waktu itu langsung nge-PC gitu teman-teman kan gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya bukan gara-gara galau, itu segera gimmick doang galau tuh. Supaya apa kan pengen biar diperhatiin. Kalau pengen ngumpul bareng, nongkrong bareng, ngapain misal-misal kan gitu. Makanya PC satu-satu. Kesepian. butuh teman cerita. Teman cerita. Kayak gitu mungkin. Jadi galau tuh sebenarnya cuma gimmick doang. Cuma gimmick. Boleh. Jadi mana butuh teman cerita gitu. Iya. Bahkan cewek mana juga bisa jadi tempat cerita. Ya kan ini buat lebih ke teman gitu. Oke. Siap. Apa? Ada bahan. Lah pasti tahu nih penonton pasti tahu. Pasti tahu. Kenapa? Udah ada apa? Sebenarnya itu gatel. Gatel. Kayak digaruk pakai gigi. Bukan pakai gigi. Pakai mulut. Ya. Tidak gitulah Tapi pokoknya. kan itu malah ya. Bener jadi bahannya. Gak apa-apa tuh. Gak apa. Ya, jadi teman kita ini sebenarnya salah satu orang yang bucin gitu ya. Bucin. Bucin banget. Kalau nggak salah waktu itu gimana kalau ceweknya lagi sedih langsung nyamperin, wah anjing sedap. Yang aku ada di rumah sendiri. Tapi Kalau ada apa-apa tuh itu bener kayak mana apa sih mana punya panggilan Beb, yang sayang. AA, Ya punya panggilan saya punya. Tapi Akang. yang lebih enggak. Apa? Terusin. Abah Umi. Nggak, tapi serius ada nggak? Ada. Apa? Ya lebih ke binatang. Ya jadi ya, Anjing gitu. Monyet. Bukan. yang lucu-lucu lah gitu. Oh, Babi. Oh, Marsha and Bear. Beda konsep anjing. Beda orang. Masa in the bear. Marsha and the Bear. Apa coba? Siapa tahu yang lain juga kepo. Gitu. Maksudnya Masih panggilan sayangnya. Dibuka aja ini tuh. dibuka. Anjing udah lah. Di belakang ayo. Beda. Apa panggilannya? Apa? Kalau dia sama itu Kemarin kayak malu gitu. Gak usah malu. ya lah. Kayak malu. Orang juga punya kok panggilan saya. Iya. Santai aja. Siapa tahu ada yang punya juga yang lain. Kayak aneh-aneh Akang Teteh. Akang Teteh, Abi Mahathir Muhammad. Iya. Saya juga ayah bunda. Ayah bunda, Abi Umi. Kalau saya tuh lebih ke nama binatang. Nah dia manggil saya tuh sapi ya. Sapi. Tetapi itu tuh ada artinya. Ada apa tuh? Karena Saya namanya ngerti. Abi ya. Saya ngerti. Gak apa-apa. Santai. Itu panggilan cewek mana kemana? Ya Nah sekarang kalau misalkan mana manggil bisi apa? kan itu tuh sebenarnya Belibet anjing. panggil tikus ya. Tapi di plesetnya jadi ticus. Tidak. Ini kenapa artinya? Ya ada artinya sama. Belakang S-nya tuh pasti tahu kan S-nya apa. Ya. Nah, itu. Ticunya apa dong? Apa?
cantik, lucu, muncrat lagi anjing. Cantik, lucu, sayang. ya Ngering-ngering Apa? Cantik, lucu, sayang. nggak apa-apa kan, lebay juga kan, yang penting nggak apa-apa kita Nah, satu hubungan. Siapa tahu kan emang punya cara ngebonding apa ya? Maksudnya lebih bisa mereka lebih tahu gimana Iya. cara ngedeketin Iya. satu sama lain. Terus kalau manggil gimana? Jadi cus gitu. ya terus. Ayo cus kita. Kadang kalau lagi di luar juga manggil teriak ticus ya biasa gitu. Oh, udah biasa. Oke. Kalau ngomong kenapa sih mana ngomongnya saya baku banget anjing? Nggak apa-apa gitu. Soalnya biar enak aja udah dari penonton ngerti juga. Penonton. DKS. Kurang. Nggak kayak gini ya, nggak kayak gini ya. Udahan ya, udahan. Udah gini lagi tunjuk-tunjuk. Tunjuk. Dapat kan bucin nih. Ya. Kan Baik lagi bikin. maksudnya anak-anak yang di warung anak-anak yang biasa di tempat nongkrong kan bilang kalau mana bucin gitu kan. Nah menurut mana merasa kayak apa sih anjing bucin gitu, maksudnya ya udah gitu ini udah aing atau gimana? Sebelum ngomong ya, mau nanya dulu bucin itu apa. Nah makanya itu aing juga nanya ke mana. Tapi kan orang-orang bilang bucin itu budak cinta. Budak cinta atau buta cinta sih? Budak cinta. Oh budak. Ada dua sih, ada budak cinta, ada buta cinta. Oh terus Ya gimana ya? Soalnya kalau menurut saya benar kan? ya. Bucin tuh kalau misalkan setiap ketemu atau misalnya di tempat umum, kayak misal lupa, rangkulan, terus pegangan tangan terus gitu kan. Iya. Nah mungkin itu disebut bucin tuh. Oh itu definisi dari mana? Nah kalau misalkan soal kayak misalnya di tongkrongan nih, terus kita bawa cewek kita, Iya. terus misalkan jadi apatis gitu ke teman-temannya kan. Nah itu bisa disebut bucin kan. Jadi nggak peduliin teman, jadi ke cewek terus aja gitu. fokus gitu maksudnya teman. Tapi kalau menurut aing bucin yang tadi dibawa ke tongkrongan sebenarnya niatan dari awalnya gitu sih, ngerti nggak sih? Kayak Iya maksudnya emang udah niat sih Aing- dari awal. aing mau bawa cewek ke tongkrongan gitu, maksudnya pengen kenalin juga ini teman-teman aing teh gitu nggak sih? Iya bisa. kan? Ya kalau menurut Aing sih bucin tuh gimana ya? Beda halnya kayak yang tadi disebutin kayak bawa ke tongkrongan dan lain-lain. Menurut Aing kan si bucin ini teh apapun yang dia pengen sama si pasangannya itu pasti ya apa namanya teh pasti dilakuin kayak yang aku pengen boba jos langsung mau langsung nih boba buat kamu aja kayak si anak-anak Jumatan itu tuh yang bawain Bikin saja tuh. Ada yang Malu, Pak. yang aku bawa makanan. Oh ya bi aku bawa makanan buat kamu. Nah kayak gitulah saking bucinnya, saking sayangnya gitu ya, bentuk rasa cinta lah mungkin si bucin ini. Kalau dibilang salah itu enggak, tapi gimana ya? Lebih ke ada menyiksa diri ada pasti. Karena menurut Aing pacaran itu bukan hal yang pasti untuk selamanya gitu, kayak gitu kan. Belum tentu lah, Belum tentu sampai tidak menjamin. Nah, Aing juga pernah nih waktu kuliah tuh ngalamin yang namanya bucin sampai diledekin teman-teman Aing. Waktu kuliah tuh Aing tuh kebetulan pacaran sama Kating yang lagi skripsi, ya kayak itulah lagi skripsi. Dan Aing kan masih adik tingkat dia jadinya Aing tuh istilahnya nemenin dia kemana-mana lah, nemenin dia survei, nemenin dia nyari hasil penelitian dan kayak gitu. Terus sampai nemenin dia bukan gitu. Tapi si ngerti kayak skripsi gitu ya, si ngerti kayak mending ngerti. Nah, waktu itu teh dia lagi skripsian, terus kejar deadline lah besok harus dikumpulin. Karena kalau nggak besok dikumpulin, dia nggak bisa sidang. Kayak gitu. Jadi Aing tuh yang bermodalkan gak tahu apa-apa tuh nemenin dia aja, nemenin dia sampai subuh ngerjain. Itu teh ya gara-gara demi dia juga gitu, demi dia mau ngerjain gitu, demi dia mau sidang. Dan menurut Aing itu salah satu hal yang paling bucin menurut Aing gitu, sangat bucin anjir kayak gitu sih. Mungkin ya pandangan-pandangan
teman-teman nanti mungkin komen aja bucin itu apa. Karena ya kembali lagi ya, kita nge-podcast tanpa riset. Tanpa riset. Jadi bucin itu macam-macam lah. Ada yang tadi kata Arfi, ada yang tadi kata Aing, kata Panca, nggak tahu kata Ean. Panca juga belum. Jadi belum ya. Sekarang Kekayaan. Ya menurut Aing bucin waktu itu kayak ya Aing ngasihin makanan nih, misalnya lagi bad mood ceweknya. Oh iya benar-benar. Lagi bad mood, anjing apa nih? Biar gak bad mood. Kalau nggak nyamperin, yang ngasih makanan, apalagi gitu. Itu aja sih menurut Aing kalau bucin. Apalagi ya. Kalau menurut Mana gimana tuh? Secara definisi deh, definisi yang Aing katakan sama yang Arfi katakan, ada tambahan nggak dari Mana? Secara definisi. Kalau Aing panggilan saya nggak ada. Mungkin saya nggak ada. Aing contoh pasangan cuek sih Aing mah. Kayak aneh-aneh aja ya. Aneh aja. Oke. Tapi kalau menurut Aing, terkadang Aing bingung sama ya maksudnya gara-gara kita nggak pernah. Ya maksudnya gara-gara kita bikin konten suka nggak riset dulu ya, suka nggak riset dulu bucin kayak apa gitu. Meskipun kita ngangkat tema bucin, iya. Kan nggak tahu sebenarnya. Maksudnya kayak Aing gitu contohnya, bucin itu sebenarnya apa gitu. Bucin itu hanya terkesan sebuah apa ya, image mungkin gitu. Maksudnya kayak anjing siapa bucin, siapa main wae. Jadi stereotip aja ya gitu. Iya gitu. Kayak asal sebut aja cuma terkadang mungkin Aing bisa dibilang bucin juga karena ya maksudnya kalau Aing pribadi apa ya, nge-treat, maksudnya ketika Aing nge-treat cewek Aing tuh ya emang apa ya, ya sespesial itu gitu, ngerti gak sih? Apa? Treat like a queen. Ya mungkin gitu. Banyak. Nah maksudnya kayak apa ya, kayak misalkan kayak Aing gitu ya ngebela-belain bangun pagi gitu. Maksudnya bangun pagi cewek Aing dibubat kan, cewek Aing dibubat kemarin tuh Aing nge-shift di DU part-time di DU kan. Terus tadi pagi tuh Aing harus ya maksudnya dia mau ada pergi ya ke saudaranya lah gitu ya. Aing nganter gitu kan, Aing nganter. Terus ya mau nggak mau Aing harus bangun pagi kan, harus bangun pagi. Nah terus teman Aing tuh maksudnya kayak Aing tumben banget nginep di sana gitu, tumben banget nginep di sana. Terus dia bilang kayak anjing cuman tumben nginep di sini katanya gitu kan. Iya Aing ada acara jam 7 gitu kan. Ya Aing mau gimana aja ngomongnya caranya gitu kan. Padahal mah. Iya gitu kan. Terus nggak lama kemudian dia kayak akhirnya dia juga kepo kali ya, dia kepo ya udah. Terus Aing kasih tahu kalau jam 7 tuh Aing mau antar cewek Aing. Anjing cuman nggak bela-belain tidur mana terpotong katanya gini, mana padahal udah selesai sih. Yang secara pemikirannya mungkin iya gitu, mungkin iya, tapi ada sesuatu poin yang menurut Aing tuh kayak ya emang ini maksudnya ketika Aing, karena kalau Aing pribadi ketika Aing punya cewek nih, Aing punya cewek kayak ibaratkan tuh meskipun ya maksudnya Aing juga tetap berusaha untuk bisa ada gitu ya, bisa ada maksudnya kayak toh suatu waktu juga bisa aja Aing lagi nggak bisa bantu gitu kan, maksudnya nah ya udah intinya dia kayak teman Aing itu merasa kayak anjing sih mana bela-belain banget gitu, tapi menurut Aing pribadi mah ya udah sih gitu, maksudnya ini juga Aing komitmen sama diri Aing sendiri gitu loh kalau Aing. Jadi kan pandangan orang beda-beda ya, karena kalau kita ngelakuin hal yang berlebihan ke pasangan tuh ada aja diledek, padahal mah sendirinya kayak gitu kadang-kadang. Tapi nggak kepaksa kan? Enggak karena iya karena ya emang dorongan dari diri sendiri gitu. Kalau Aing kayak gitu, harus Jo. Oke. Begini sebenarnya kalau tarik kesimpulan, bucin itu adalah dia yang seperti tadi Aing katakan, terus yang seperti Alfi katakan dan Baja katakan, kalau disimpulin ya gak ada salahnya bucin dan ngelakuin cewek maneh kayak seorang ratu lah. Karena ya mau gimana pun kalau maneh bener sayang mungkin bakal ada perlakuan spesial dari maneh gitu. Gak akan mungkin maneh ngebiarin aja si cewek itu, entah dengan cara maneh yang cuek mungkin ya, punya cara masing-masing lah. Iya cara masing-masing, cara misalnya kata Ean tadi Aing mah cuek gitu ke cewek Aing, ya mungkin dengan cueknya Ean itu adalah rasa sayang gitu, mungkin ngejaga si cewek. Cuek banget. Iya, maksudnya cueknya ya tidak terkesan bodo amat. Ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi
punya cara masing-masing gitu dari setiap orang. Dan yang mungkin harus digarisbawahi teh jangan pandang seseorang bucin mungkin ya, karena mana juga harus tahu bucin itu apa sebenarnya, yang kita pun belum tahu ya. Sebenarnya bucin itu apa? Enggak semuanya bucin itu terkesan jelek kok gitu. Ya, karena ya kalau mana mau treat seorang cewek atau pasangan mana nggak mungkin ngasih hal yang terburuk dong buat dia, walaupun mungkin di setiap perjalanannya mungkin ya ada suatu berantem lah, itu mah Pastilah dalam satu pasangan. bumbu banget lah buat seorang pasangan gitu ya. Menurut Maraneh nih, yang sepengetahuan kita aja masing-masing, maksudnya toxic relationship itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak kalau aing pribadi, aing tuh apa ya? Belum ngerasain. Bukan belum ngerasain, dari sudut pandang aing itu toxic relationship itu di mana kedua belah pihak di satu pasangan ini tuh kayak apa ya? Kayak membatasi Posesif. ya lah, contohnya seperti itu, membatasi ketika apa yang pengen dia lakukan gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Karena kalau sebenarnya Aing sih nggak tahu ya, nggak tahu alasannya kenapa ketika ada orang atau misalkan kayak entah itu dari teman-teman kita gitu, kayak kesannya melarang sesuatu hal yang ingin ceweknya ataupun cowoknya dilakuin. Terus kayak apa ya, mungkin entah ada alasan yang emang positif menurut dia gitu, cuma terkadang kebanyakan yang Aing dapat cerita-ceritanya tuh kayak lupa caranya, ada yang lebih baik loh gitu caranya. Iya betul. Kayak gitu. Jadi lupa cara treat yang benar lah ya. Oke. Nah, ngomongin toksik mungkin kalau dari Aing ya tadi apa yang kata Panca bilang benar juga gitu kan, kayak suatu pengekangan atau posesif dari si satu pasangan ke pasangannya gitu. Kayak misalnya teh kamu jangan main malam-malam, nanti sakit gitu kan, nanti nggak bisa. Mungkin alasan dalamnya tuh nggak bisa chat sebenarnya kan, karena fokus sama tongkrongan. Negatifnya, kalau positifnya takutnya sakit. Ya, kalau negatifnya takutnya sakit gitu kan. Kalau kita mikirnya positif, mungkin oh iya benar takut sakit gitu kan. Kalau kitanya netting mungkin anjing menit kudu pisan ngechat nggak poe gitu nya, nggak detik yang kayak gitulah sama pasangan tuh. Nah jadi kan kalau istilahnya jangan sampai mana ngekang si pasangan mana kalau buat hal yang istilahnya bukan negatif lah. Kalau mana ngekangnya kayak jangan ngerokok lah, jangan mabok lah, jangan narkoba lah. Nah, ya itu kan contoh-contoh yang di luar batas banget. Iya, nah itu bener gitu. Iya, maksudnya Aing juga setuju. Aing pun seperti itu gitu loh. Aing dari awal bilang sama cewek itu kayak ya mana bebas ngelakuin apa yang mana suka. Iya. Bebas silahkan maksudnya. Tapi harus tahu porsi dalam artian ya tahu batasan juga gitu. Karena bagaimanapun juga ya gua mau mengharapkan yang terbaik aja buat lu. Nah, kayak gitu. Iya benar. Karena mau gimana pun ya kembali lagi kan kita juga pengen yang terbaik juga buat pasangan kita gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau untuk toksik, kalau Aing sendiri ya, kalau nemu hal yang toksik di pasangan ya mungkin kayak teman-teman kita mungkin dia pernah mengalami hal yang toxic relationship ini. Bukan. Ini kayak toxic relationship ini mungkin bakal kita nasihatin mungkin ya. Nasihatin entah dengan cara yang kasar atau dengan cara yang baik-baik gitulah. Karena ya mau gimana pun kita nasihatin teman kita ya memang kayak caranya kayak gitu ya. Kayak misalnya nih teman kita lagi bad mood terus gitu tiap hari karena pacarnya tuh nggak boleh segala nggak ngebolehin gitu apa yang pasangannya lakuin. Ya menurut Aing ngapain nyiksa diri sendiri sih dengan bertahan dengan pasangannya itu. Apa yang mau dihadapin dari hubungan itu, sedangkan mana merasakan sakitnya terus gitu. Kayak gitu sih. Gini sih sebelum mana
macarin pasangan mana kan Marne juga pasti tahu dong pasangan mana itu suka nongkrong, suka merokok. Apakah mana itu siap misalnya udah pasangan betul. Udah punya pacar kayak gitu tuh mana siap gak pasangan kita tuh bakal gitu terus gitu? Iya. Oke lah misalnya yang pasangan kalian itu lakukan, yang pasangan kalian lakukan itu negatif, kalian larang setelah berpacaran, bagus ya. Karena jadi impactnya positif gitu ke diri sendiri dan ke pasangan kalian. Nah kalau misalnya memang hobinya kayak gitu mungkin ya, hobinya ngopi, hobinya nongkrong, terus pas kalian udah nerima, oke siap, aku udah siap nih jadi pacar kamu. Ya berarti harusnya tuh udah siap menerima segala apapun yang dia sukai gitu kan ya. Mungkin dari mulai ngerokoknya, dari mulai maboknya mungkin, atau dari mulai nongkrongnya. Nah mungkin cara yang terbaik itu adalah sok mending kurangin, jangan nggak bolehin. Tiba-tiba kamu nggak boleh kan, mending bisa gitu. Mending bisa dari ngerokok full yang biasanya sebungkus sehari terus di stop no pisan. Berat bro. Ya, maksudnya toh keburu apa ya? Maksudnya segala sesuatu hal yang entah itu kita, entah itu cewek-cewek kita juga yang terkesan negatif gitu, yang mereka lakuin, nggak selalu kita terus tertuju terhadap hal yang negatif doang gitu. Maksudnya ada meskipun ya maksudnya pasti ada hal positif juga yang pasti dia lakuin gitu. Iya betul. Aing yakin itu gitu, maksudnya kayak jangan mentang-mentang anjing cewek aing tuh suka minum gitu ya, cewek aing tuh ngerokok, main malam gitu ya. Maksudnya ketika dia tahu batasan, dia tahu apa ya, maksudnya tahu apa yang harus dijaga dalam kehormatan seorang cewek gitu. Ya kenapa gitu sih maksudnya gitu ya udah aja gitu loh. Maksudnya meskipun pasti ujung-ujungnya kita mengharapkan untuk ya maksudnya mengharapkan lebih baik gitu kan ya. Seandainya kalau misalkan ceweknya tukang minum juga gitu, merokok juga gitu, maksudnya ya kita mah sama manusia aja gitu loh, saling ngingetin juga gitu. Terus ya karena mau sampai kapan gitu. Iya. Ya kan gitu. Karena jujur aja mungkin dari diri sendiri pun kita yang lagi ngerokok mungkin kadang-kadang melakukan hal yang negatif mungkin ya. Itu pun kita tahu gitu teh hal yang negatif. Dan kita pun pengen berhenti sebenarnya gitu kan ya. Dengan cara kalian yang bagus mungkin bakal terwujud lah hal itu. Karena ya kembali lagi tuh, support system yang baik itu bakal menghasilkan yang terbaik juga. Iya. Wow. Akhir 2021. Ya maksudnya nggak semua itu sih yang pengen aing tekenin tuh, maksudnya kayak segala sesuatu yang dilakuin dalam hal konteks negatif teh bukan berarti kita harus selalu memandang yang negatifnya doang. Iya. Ada yang pasti ada yang positifnya juga. Betul. Kayak aing nakal gitu ya. Aing pribadi mah aing maksudnya kayak banyak teman-teman aing yang bilang kayak anjing cas ya minum wae gitu kan. Terus balik puting gitu kan. Ya pokoknya mereka memberikan image kepada saya bahwa saya ini nakal. Gitu. Nakal. Hanya sekedar nakal, cuma kan orang-orang nggak tahu apa yang aing lakuin gitu. Iya. Toh aing juga nakal bukan berarti kayak apa ya, kayak anjing berandalan gitu ya. Enggak gitu. Iya memang nakal kita nakal yang tahu batas lah, ngerugiin orang. Ya nah benar itu. Oh kita tuh nakal tahu batasan, kayak misalnya ini udah ngerugiin orang nih, kita nggak akan, kecuali mungkin waktu kita kecil ya. Waktu kita kecil matiin saklar itu ngerugiin orang, itu ngerugiin orang. Dan kita pun sempet pengen minta maaf cuma nggak kelakuin. Nah kan semakin beranjak dewasa, semakin tahu apa itu yang negatif dan positif, akhirnya kita ya tahu batasan lah nakal kita itu seperti apa. Misal mungkin kita lagi apa ya mabok mungkin ya salah satunya lagi mabok pun kita tahu batasan, misalnya aing udah mulai apa ya kalau bahasa Indonesianya korek itu apa ya? Iya, rese. Hangover lah, udah mulai hangover. Mungkin kita bakal berhenti dulu gitu ya, karena nggak mau ngeganggu warga lah, atau nggak mau ngeganggu si yang punya tempat. Mungkin misalnya kita minum di rumah teman, ya nggak enak juga kan ke orang tuanya atau gimana gitu kan. Iya. Kita tahu batasan lah kalau hal itu gitu. Nih, aing marane pernah nggak sih ngerasain lagi minum
tapi isi dari si obrolan ketika lagi minum teh emang maksudnya Berbobot ya? Iya, maksudnya ya berbobot, mungkin bisa dibilang berbobot. Jadi ada beberapa hal poin-poin yang menurut Aing itu bisa diambil gitu. Ya, jadi ilmu mah jadi ilmu. Iya, maksudnya kita sharing, kita bagi-bagi pengalaman gitu. Ada beberapa hal yang bisa Aing petik juga gitu. Yeah. Kalau Aing pribadi seperti itu ya. Iya. Pernah waktu itu Aing lagi minum sama anak-anak kampus, terus udah gitu kita ya maksudnya kita gacor tuh ngomong segala macam. Tapi yang Aing tangkap tuh isi dari obrolan kita waktu itu tuh kayak anjing ya juga ya gitu, maksudnya kita tuh belajar, kita tuh dapat ilmu bukan hanya sekedar dari institusi doang gitu. Iya. Dari obrolan Iki cuma gini-gini aja juga bisa dapat Iya. pelajaran gitu. Nah dari situ Aing lagi minum terus Aing bilang gini kayak Aing tuh nakal, Aing tuh nakal. Cuma nggak tahu kenapa kenakalan di hari itu Aing bilang nggak bakal Aing seselin gitu. Karena kenakalan ini bisa jadi pelajaran untuk Aing sendiri kemudian hari. Aing Iya, bilang gitu. betul. Aing bilang gitu anjing. Karena ya dari malah waktu itu kita pernah loh lagi mabok gitu, terus malah ngomongin agama. Sempat juga kan? Oh, Iya, ngomongin balance. agama. Balance ya. Plus kalau apa ya? Plus ngerti bener ya? Dah. Plus. Takut Aing tuh bahas itu. Ya pokoknya plus lah. Jadi kita pernah juga kayak gitu. Mungkin sisi negatifnya mungkin anjing sih ya. Yang mabuk, blok. Iya, intinya gitu kan. Tapi ya istilahnya kalau mana masih dalam keadaan sadar, ilmu apapun itu dalam hal seperti itu anjir masuk jauh gitu. Dan itu menyadarkan diri anjir. Kayak gitu sih. Karena kembali lagi kan kita istilahnya itu yang tadi Aing sebut awal lah, kita belajar dewasa kan, itu kita semakin tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu kan. Dan makanya mungkin kalau terkesan menggurui, kita juga nggak akan dengerin ya gitu ya. Kalau memang anjing jadinya teh apa sih lu anjing gitu. Ngapain sih anjing? Kayak aneh gitu kalau Iya. Aing mah, maksudnya kayak ada orang yang kayak Aing minum gitu, Aing Ya, terus anjing mana mau sampai kapan? Ya maksudnya Aing juga mikir apa yang Aing lakuin pada saat itu tuh Aing merasa emang itu salah, iya. emang itu salah. Cuma ya emang dengan apapun hal yang terjadi ke Aing, ya Aing harus siap, maksudnya harus siap resikonya nanti gitu. Iya enggak Aing juga gitu, maksudnya enggak Langsung nggak tanpa mikir lah. iya gitu, maksudnya kayak ya udah gitu anjing siapa kenapa sih gitu ngurusin Bekasi apaan sih? Apa sih? Ya gitu lah ya mungkin ya. Apa lagi nih? Ini kan tadi kita udah ngomongin nih tentang bucin, terus nyambung ke apa tadi tuh? Toxic dulu. Toxic. Toxic relationship ya, kita nyambung juga dari toxic, terus kita mau nyambung juga ke kenakalan kita ya, kenakalan kita. Terus habis itu ya mungkin dari situ mungkin sejujurnya kita pun merencanakan pembicaraannya tanpa skrip kan ya, tanpa skrip, tanpa riset dan lain-lain. Terus jujur dari Aing mungkin kita ngobrol kali ini pun nambah ilmu sih gitu ya, nambah ilmu sedikitnya, walaupun ada hal yang udah kita tahu, ada hal yang pengen kita curahkan dan yang lain ya, akhirnya kita dapat ilmu juga di sini. Dan kita pun pengen yang nonton mungkin kita tidak sekonsep itulah mungkin dengan membuat podcast ini, tapi ya kita pengen juga ada seenggaknya ada cipratan ilmu lah dari kita gitu ya. Dan atau enggak kita tidak mengharapkan itu, deh kita mengharapkan kalian fun aja gitu dengan obrolan kita ya. Gitu mungkin. maksudnya ya kalau misalkan ada yang bisa dipetik ya toh mah enggak. Iya, kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, itu maksudnya kita mah cerita. Iya, terus Kita mah memanfaatkan teknologi. iya, mumpung ada kamera, mumpung ada mic, mumpung ada softwarenya. Ya, apa aja lah. Ya, semuanya udah komplit lah, dan bukan dibiayain lah, dari fasilitasin gitu ya. Ya kenapa enggak gitu ya. Makanya kita mencoba berkarya gitu aja mungkin. Itu aja dari Pokoknya kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. ya, betul.
Karena kebahagiaan itu untuk orang yang berani doang. Nah, oke. Jangan riuh lah intinya udah. Nah, itu ya. Pokoknya dari kita on Basecamp. Teret. Nah, itu aja.